Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Neiza Nur Aisyah Agisti dari kelas BKI 1B dengan NIM 2313475 akan menyampaikan pidato singkat sebagai syarat UTS mata kuliah Ilmu Dakwah. Baik, langsung saja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Amin Allahumma amin. Tak lupa sholawat bertangkaikan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Baik, berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul Ikhlas sebagai syarat diterimanya amal. Teman-teman, sesungguhnya tujuan utama agama Islam adalah agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Sadaqallahul azim, yang artinya mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikhlaskan ketaatan dengan istiqomah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Itulah agama yang benar. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Lalu, bagaimanakah dengan arti ikhlas itu sendiri? Secara bahasa, ikhlas adalah memurnikan sesuatu dan membersihkannya dari campuran. Adapun menurut istilah, ada beberapa makna yang bisa kita ambil. Di antaranya, yang pertama, ikhlas adalah penyucian niat dari noda dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Noda di sini adalah pujian dari makhluk Allah. Yang kedua, ikhlas adalah keesaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebaikan dan taat kita. Yang ketiga, ikhlas adalah lupa akan perhatian makhluk Allah atau manusia dan selalu mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkatnya, ikhlas adalah beribadah dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita mengharapkan pahalanya, kita mengharapkan ridhonya, dan kita takut akan siksa api nerakanya. Itu teman-teman. Zunun al-Misri rahimahullah berkata, ada 3 tanda keikhlasan. Yang pertama, setaranya pujian dan celaan orang-orang terhadapnya. Yang kedua, lupa melihat amal dalam beramal. Dan yang ketiga, kita mengharapkan pahala itu di akhirat, bukan di dunia. Ikhlas itu teman-teman adalah asas keberhasilan, adalah asas kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Kenapa begitu? Karena ikhlas itu ibarat pondasi dalam sebuah bangunan dan ibaratkan ruh dalam sebuah jasad. Tanpa pondasi, bangunan tidak akan dapat berdiri kokoh. Dan tanpa ruh juga, jasad kita tidak akan hidup. Begitu teman-teman. Maka dari itu, amal soleh yang kita kerjakan dengan tanpa keikhlasan, maka hasilnya akan kosong, tidak membuahkan hasil apa-apa. Seperti dalam istilah wujuduhu keadamihi, yang artinya keberadaannya sama seperti ketidakadaannya.
Jadi sama saja bohong. Gitu teman-teman. Jadi jika kita melakukan sebuah amal, sebuah perbuatan baik, tapi tidak dengan didasari rasa ikhlas, maka hal tersebut sama saja bohong atau tidak akan mendapatkan pahala. Begitu teman-teman. Nah, ikhlas juga merupakan syarat diterimanya amal soleh kita. Menurut hadis qudsi yang bunyinya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ma'rufan qala ta'ala, ana agniya syurakai anis syarki man amila amalan asyraka ma'aya fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Yang artinya, aku sangat tidak butuh sekutu. Barang siapa yang menyekutukan aku, yang beramal dengan menyekutukan aku, maka aku akan meninggalkannya dan kesyirikannya. Hadis riwayat Muslim. Adapun buah-buah dari keikhlasan pun sungguh banyak teman-teman. Contohnya, dengan kita mendengarkan azan, dengan kita mengikuti lantunan muazin, kita akan diharamkan dari api neraka. Dengan kita mengatakan la ilaha illallah, kita akan dipermudah dalam masuk surga. Dengan kita belajar agama secara ikhlas, kita akan mendapat kemudahan dalam menuju pintu surga. Dengan kita berpuasa secara ikhlas karena Allah Ta'ala, kita akan dijauhkan yang namanya api neraka, dan dosa-dosa kita akan diampuni yang telah lalu. Itu contoh kecil dari ikhlas. Dan perlu kita ingat lagi kejadian 3 sahabat yang terkurung di gua. Kala itu ada 3 sahabat Nabi yang terkurung di gua. Gua itu tertutupi oleh batu. Lalu mereka satu persatu berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amalan perbuatan yang telah mereka lakukan dengan ikhlas. Maka dengan begitu batu itu pun terbuka. Dengan begitu Allah membukakan pintu gua itu yang tadinya tertutup oleh batu. Dengan apa? Dengan mereka menyebutkan apa sih amalan yang mereka telah kerjakan dengan ikhlas. Mereka berdoa mengharap kepada Allah, tolong bukakan pintu gua ini. Maka dengan keesaan dan kekuasaan Allah, pintu gua itu terbuka. Itu contoh kecil ya teman-teman. Maka dari itu kita harus berbuat dengan ikhlas, tanpa mengharapkan pujian dari manusia, tanpa mengharapkan balasan apapun, dan hanya perlu kita harapkan adalah pahala di akhirat kelak. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.